Setelah udah hampir 2 tahun lebih Pichel nggak bahas smartwatch, maka kali ini Pichel kedatangan lagi nih, sebuah smartwatch dari brand yang mungkin masih relatif baru lah di pasar smartwatch, yaitu brand Kislek. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas sebuah smartwatch, yaitu Kislek Smart Calling Watch KR. Walaupun masih brand baru, namun apakah karena masih anak baru menjadikan smartwatch ini nggak layak beli? Ya kan? Oh, nggak semudah itu Ferguson. Kita akan kupas tuntas dulu produk ini, baru kita akan ambil kesimpulan, apakah worth it atau enggak. Nanti di review kali ini, Pichel akan bahas sekilas untuk packaging, desain produk, dan juga tentu saja gimana pengalaman Pichel dengan smartwatch ini. Jadi mari kita ambil cemilan, duduk manis, dan kita mulai reviewnya. Mulai dari kotak penjualannya, produk ini hadir dengan tampilan gelap, yaitu dominasi warna abu-abu. Di sisi depan, kita akan menemukan penampakan produk di bagian tengah, beserta dengan brand Kislek di bagian kiri atas, dan nama produknya di bagian kiri bawah. Sementara di sisi kiri dan kanan, kita akan menemukan beberapa fitur unggulan dari produk ini, beserta dengan foto penampakan produknya. Baru di belakang lah, kita akan menemukan gambar calling watch chipset gitu di bagian atas, beserta dengan detail lebih lanjut dari produk, dan QR Code untuk download aplikasi pendukung, ataupun akses ke manual guide dan juga sosial media dari Kislek. Kalau udah beres bahas kotak, kita juga langsung masuk aja ke isi paket penjualan, di mana kita akan langsung menemukan produk, sebuah kartu garansi, manual guide, dan juga sebuah kabel charger sepanjang 60 cm. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualan, tergolong simple dan juga praktis. Untuk tampilan smartwatch-nya, ini hadir secara umum mirip dengan jam konvensional ya, dalam bentuk yang juga konvensional, yaitu bulat. Sementara untuk warnanya sendiri, ini hadir dengan dominasi hitam baik di smartwatch dan juga strapnya. Palingan ada sentuhan abu-abu gelap lah untuk frame dari smartwatch. Sebenarnya untuk strap silikonnya ini tuh hadir dengan satu warna aja ya teman-teman, yaitu warna hitam. Namun, kalau kita mau ganti strapnya, kita bisa cari aja strap-strap yang ada di toko-toko online yang sesuai dengan selera kita. Secara total sih, produk ini nanti memiliki diameter 4,6 cm dengan ketebalan 1,2 cm dan berat 41 gram tanpa strap, atau 62 gram dengan strapnya. Waktu dipakai sih ini masih terasa nyaman di tangan Pichel, dan juga beratnya nggak membebani akan tangan Pichel. Ditambah juga dengan bahan metal sebagai frame menjadikan produk ini kokoh kalau misalnya kita pegang. Beralih ke bagian layar, nanti smartwatch ini juga dilengkapi dengan layar berukuran 1,32 inch dengan panel semi AMOLED beresolusi 360x360 pixel. Dan juga untuk melindungi layarnya sudah ada 2.5 high harness glass di smartwatch ini. Walaupun begitu, Pichel tetap merekomendasikan agar jaga baik-baik layarnya biar tetap mulus. Dan layar ini sendiri dengan dimensi lingkaran yang memang cukup besar, namun masih ada tuh bezel hitam berukuran 0,4 cm di sekelilingnya. Ini sebenarnya nanti baru kelihatan waktu layarnya hidup, ataupun waktu misalnya kena cahaya dari luar. Kalau ditanya masih oke atau enggak ukuran bezelnya, ya Pichel bisa bilang masih oke lah. Ukuran bezelnya itu nggak bikin layarnya juga masih tergolong sempit, jadi masih lega dan juga layar utamanya masih gede gitu. Ditambah lagi dengan adanya touchscreen, maka kita bisa dengan mudah navigasi menu-menu yang ada di smartwatch ini. Contohnya untuk swipe down itu akan memunculkan drop down menu, swipe up untuk aplikasi messaging, swipe left buat akses menu utama, ataupun swipe right untuk beberapa akses cepat ke aplikasi tertentu. Untuk akses pun sudah ada dua tombol di sebelah kanan, yaitu tombol pertama untuk mematikan layarnya ataupun untuk power jika ditahan. Sementara tombol kedua untuk akses cepat kepada beragam pilihan olahraga yang mau kita jalankan, atau bisa juga untuk akses kepada voice assistant jika kita tap sebanyak 2 kali. Oh ya, untuk smartwatch ini juga nanti sudah memiliki sertifikasi IP68 loh, yang memungkinkan untuk tahan kepada debu dan juga masuk air dengan kedalaman maksimum hingga 1,5 meter selama 30 menit. Ini jadi berguna banget buat kita yang banyak beraktivitas di luar tanpa perlu khawatir bakal rusak smartwatch-nya. Secara fitur, Kislek Smart Calling Watch KR ini tuh nggak jauh berbeda secara konsep sebenarnya dengan smartwatch yang ada di pasaran. Fitur seperti health monitoring, multimedia control, hingga buat urusan multimedia dan juga buat angkat telepon langsung dari jam pintarnya, itu sangat dimungkinkan banget. Mulai dari health monitoring, sejujurnya ini tergolong banyak tawaran yang diberikan. Mulai dari tracking jumlah langkah, detak jantung, SpO2 atau kadar oksigen dalam darah, sleep tracking, breath monitoring, stres dan juga mood test, ini tuh ada di smartwatch ini. Jadi seru banget ya kan? Lumayan kalau misalnya dipakai ke pasangan, terus kalau misalnya nggak tahu moodnya kayak gimana, lihat aja smartwatch-nya. Oh, moodnya lagi kacau, atau moodnya lagi positif gitu kan. Jadi pasti langsung, woi, happy, gitu. Daripada dia bilang, terserah, enggak, lagi marah, enggak.
Langsung aja lihat smartwatch, oh marah ya kita. Untuk beberapa area seperti detak jantung gitu, menariknya ada grafik buat menggambarkan detak jantung selama 24 jam ke belakang. Nanti setiap 10 menit biasanya smartwatch-nya akan coba ambil data gitu. Dan selama pengambilan data, maka akan ada indikator berwarna hijau yang berkedip-kedip di bagian bawah dari smartwatch-nya. Nah, nggak hanya untuk health monitoring aja, tapi ada juga beberapa contoh seperti activity tracking buat kegiatan olahraga kita. Di sini banyak banget jenis olahraga yang ditawarkan dari smartwatch-nya. Ada total 70 jenis workout. Ya, banyak loh 70 itu. Nanti yang dimonitoring sih sebenarnya adalah sama-sama aja, durasi training, detak jantung, dan juga jumlah kalori yang terbakar. Namun untuk smartwatch ini diklaim untuk masing-masing jenis training itu katanya ada mekanisme tertentu buat penentuan jumlah kalori yang terbakar. Sebenarnya kalau mau di list sih ya, smartwatch ini tuh punya sederet fitur lain yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Fitur-fitur seperti music control, alarm, bahkan ada 2 games yang hadir di smartwatch ini, yaitu Bird Game yang mirip-mirip kayak Flappy Bird, ataupun juga Number Cloud Ski. Ini lumayan banget buat kayak Pichel pakai sambil nunggu gitu ya, nggak ada handphone ataupun baterai lagi lowbat, ya kita main smartwatch-nya aja, minimal ngelatih otak lah. Nah, agar fungsi smartwatch ini lebih efektif, kita sebenarnya disarankan untuk download aplikasi pendukung, yaitu namanya GloryFit. Ini tuh tersedia di Android ataupun di iOS. Nanti aplikasi ini kita bisa melakukan banyak hal yang memang tidak dimungkinkan hanya dari smartwatch-nya aja. Hal seperti durasi capture informasi, ya, misalnya rentang waktunya, habis itu untuk tekanan darah, kadar oksigen, bahkan hingga upgrade firmware, itu dimungkinkan dengan aplikasi GloryFit ini. Nah, dari aplikasi ini sih, Pichel sarankan langsung masuk aja ke submenu device yang ada di menu ketiga bagian bawah. Nanti untuk konektivitas dengan handphone kita, maka kita bisa menggunakan fitur Bluetooth. Dan juga ada fitur Bluetooth lain yang bisa muncul, yaitu seperti Bluetooth call melalui smartwatch kita. Sehingga kita bisa ngomong langsung loh, via smartwatch-nya. Walaupun sayangnya ini nggak support akan WhatsApp call ya waktu kita tes. Jadi bisa jadi mungkin di versi berikutnya tolong dong disupport WhatsApp gitu. Dan buat yang penasaran gimana hasil suaranya, ini dia contoh rekaman suara telepon dari smartwatch Kisleck Smart Calling Watch KR. Check this out. Oke guys, kita akan tes. Ini kita akan coba call suaranya, Pichel call dan Pichel record gitu ya, biar teman-teman bisa dapat contoh suaranya. Jadi ini merupakan hasil suara dari smartwatch Kisleck Smart Calling Watch KR. Ini bisa langsung call dan bisa rekam di handphone, biar teman-teman bisa tahu gimana kualitas suara dari smartwatch-nya ini. Ya, ini bisa benar-benar langsung masih call di sini ya, tuh. Ini masih nge-call dan bukan di karang-karang atau gimana tuh ya, teman-teman bisa lihat ya. Dan ini nyaman banget sih, jadi kalau buat kita tuh nggak perlu harus angkat handphone, kita cuma bisa langsung ngomong di smartwatch. Mana tahu kan handphone kita di tas segala macam gitu ya. Jadi ada bos nelfon, udah langsung bisa jawab. Dan harusnya suaranya bagus. Kita akan coba denger aja dan ya mungkin teman-teman bisa langsung nilai sendiri lah. Oke atau not oke. Gimana? Raja? Thank you. Lebih lanjut, nanti kita bisa aktifkan notifikasi untuk aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai. Seperti contohnya WhatsApp, Instagram, YouTube, ataupun kita bisa tambahkan aplikasi lain yang memang nggak ada di listnya. Tapi salah satu fitur favorit Pichel untuk smartwatch ini sebenarnya adalah Voice Assistant, di mana kita bisa trigger Voice Assistant yang ada di handphone kita, baik Google Assistant ataupun untuk Siri. Nanti kita tinggal pencet aja dan juga kita langsung ngomong di smartwatch-nya, dan pesannya akan langsung disampaikan ke handphone kita. To be honest, ada satu kelemahan, ya di mana pesannya itu cuma ada di handphone, ya feedback-nya tuh akan muncul di handphone doang. Dan juga setelah pairing, maka kita bisa pakai fitur Find My Phone untuk mencari handphone kita yang mungkin kita lupa taruh di mana. Cuma catatannya di sini, pastikan antara smartwatch dan juga smartphone kita tuh berada di rentang Bluetooth. Jadi nggak boleh jauh-jauh dan jangan sampai kayak beda tempat gitu ya. Paling 5-10 meter lah rata-rata Pichel tes. Tapi yang menarik perhatian Pichel sini sebenarnya juga adalah kemampuan untuk kita tambahkan watch face ataupun tampilan smartwatch-nya dari yang namanya dial center. Di sini tuh nanti banyak banget tampilan yang bisa kita pilih. Dan ketika kita suka dengan salah satu tampilannya, kita bisa tinggal pilih sync dial aja dengan smartwatch-nya, dan ini akan langsung kepindah ke smartwatch-nya gitu ya. Jadi, bagus lah. Bosan dikit, tinggal ganti aja template-nya. Terakhir di bagian power, smartwatch ini sendiri ditenagai oleh baterai lithium-ion dengan kapasitas 280 mAh. Cara pemakaian sih, kalau memang dipergunakan biasa aja, bisa bertahan hingga 3 hari. Namun kalau agak kita sering pakainya ataupun sering main game, itu tuh bisa bertahan kayak 2 hari gitu. Apalagi karena baru datang gitu smartwatch-nya, mungkin kayak penasaran oprek sana, oprek sini, ya 2 hari lah.
Jadi untuk jangka waktu ini tergolong oke. Mirip banget dengan smartwatch premium rentang pemakaiannya. Rata-rata kan memang sekitar kayak 2 hari, 3 hari, bahkan kalau standby nggak konekin ke HP itu kan bisa lebih lama. Dan kalau kita mau cek persentase baterainya, kita bisa melalui aplikasinya, ataupun kita juga bisa langsung dari smartwatch dengan cara scroll aja dari atas ke bawah. Dan kalau baterainya habis, kita bisa charge smartwatch-nya menggunakan kabel charger bawaan. Nanti untuk pengisian dayanya, kita harus melalui bagian bawah dari smartwatch, sehingga kita nggak bisa pakai akan jam tangannya. Ada 4 buah pin di bagian bawah untuk jalur daya, dan kita tinggal match aja pin tersebut dengan pin dari kabel charger. Sebenarnya sih nggak terlalu khawatir lah ya, kayak perlu match atau enggak gitu. Karena ada magnet yang membantu memastikan penempatan nggak kebalik. Dan kalau kebalik tuh magnetnya kayak coba nolak-nolak gitu akan ininya, chargernya. Jadi lucu aja gitu. To be honest, untuk durasi pengisiannya ini tergolong cepat. Dengan durasi hanya 50 menit aja, itu tuh bisa dari kosong hingga penuh menggunakan charger 5 volt 2 ampere punya handphone yang ada di studio Pichel ini. Karena memang nggak disediain dalam paket penjualan. Jadi, mau nggak mau siapin akan charger atau mungkin sebenarnya dari laptop bisa juga sih. Overall, menurut dapat pribadi Pichel, smartwatch dari Kislek yaitu Smart Calling Watch KR merupakan sebuah smartwatch yang pas banget buat teman-teman yang emang lagi butuh smartwatch tapi nggak mau keluar uang banyak. Dengan fitur yang melimpah dan bisa disandingkan dengan smartwatch premium dan juga build quality yang tergolong kokoh serta mewah, menjadikan ini produknya ganteng banget di tangan Pichel. Untuk layar yang ada pun juga nggak kaleng-kaleng, ini tergolong mewah. Menggunakan panel semi AMOLED dan juga bezel yang ya memang walaupun masih ada bezel, tapi tergolong tipis, menjadikan kita nggak terkecoh lah, layaknya smartwatch murah yang dari luar gede, tapi pas dalam, ya kotaknya buset kecil amat layarnya bos. Dan juga kalau memang kita butuh ganti strap pun juga dimungkinkan. Personalisasinya jadi nggak terbatas. Dari strap bisa ganti, gambarnya juga bisa ganti, ya apalagi yang kurang, ya kan? Dan secara harga, smartwatch ini sendiri dibanderol dengan harga Rp899.000. Harga yang sangat terjangkau, apalagi kalau teman-teman udah lihat produknya secara langsung, ini tuh gokil banget. Daripada beli yang terlalu murah kayak 200-300 ribu gitu, tapi nggak puas pakainya, mending nabung dulu sedikit biar puas dapat begini langsung. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang bisa cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan juga Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita belakang dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye. Ganteng murmer, ya kan? Ganteng murmer ya.